Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul The Invisible Man, menceritakan tentang seorang wanita yang selalu diteror oleh sosok tak kasat mata. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Cecilia yang terjebak dalam hubungan yang begitu sulit dengan seorang pengusaha dan insinyur optik bernama Adrian. Karena sudah tak tahan dengan perilaku buruk Adrian, Cecil kabur dari rumah saat malam hari. Dia dibantu oleh kakaknya, yaitu Emily. Dua minggu berlalu, Cecilia ternyata selama ini bersembunyi di rumah James, yaitu temannya yang berprofesi sebagai seorang detektif. Ia sangat menderita selama hidup bersama Adrian, sampai-sampai keluar dari rumah pun membuatnya sangat takut. Tak lama kemudian Emily datang membawa kabar mengenai Adrian yang diberitakan telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Nah, saat itu Cecilia menceritakan perlakuan Adrian yang begitu mengangkang dirinya. Menurutnya Adrian adalah orang yang suka mengatur, mulai dari penampilan hingga keluar rumah pun tak boleh olehnya. Bahkan Cecil harus berkata, berpikir, bertindak sesuai dengan keinginan Adrian. Yang membuatnya nekat untuk kabur yaitu ketika Adrian yang menginginkan anak dari Cecil. Tentu saja Cecil menolak karena tak mau hidup lebih lama lagi dengan Adrian. Selanjutnya Cecil menerima surat tentang warisan sebesar 5 miliar yang diberikan Adrian kepadanya. Dia kemudian menerima warisan tersebut dengan bantuan Tom, yaitu seorang pengacara sekaligus adik dari Adrian. Wishes, and he stipulated that I do this in person. It will be staggered in installments of $100,000 each month for the next 4 years. Namun, satu persatu kejadian tak mengenakan mulai mendatangi Cecil. Dia sering dihantui oleh sosok tak terlihat yang ia yakini sebagai sosok dari Adrian. James! What? I saw some things. It's right there. They're right there. They were footprints. I swear. I'll let you if you let him. Don't let him. Cecil dan James kemudian mendatangi Tom di kantornya. Cecil mencoba meyakinkan Tom bahwa Adrian belum tewas dan dia menggunakan ciptaan teknologi terbarunya untuk menyiksa Cecil. Namun, Tom segera menolak gagasan tersebut dan menunjukkan bukti foto bahwa Adrian memang sudah tewas. Cecilia, I saw his body. He's not. Setelah itu, sosok tak kasat mata tersebut datang menyerang Sydney, yaitu putri dari James. Karena merasa marah, James dan Sydney meninggalkan Cecil sendirian di rumah. Cecil kemudian mencoba berbagai cara untuk menangkap sosok tersebut. Ia menumpahkan cat putih kepada sosok itu, menjadikannya terlihat untuk sementara. Namun sosok tersebut menjadi ganas dan mulai menyerang Cecil. Ia terbanting berulang kali sebelum mampu keluar dari rumah dan naik ke taksi. Cecil kemudian pergi ke rumah Adrian untuk memeriksa labnya dan kemudian dia menemukan sebuah kostum yang dapat membuat pemakainya menjadi transparan. Sosok tersebut kembali menyerang Cecil. Namun ia segera menyelamatkan diri dan memutuskan untuk bertemu dengan Emily. Mereka janjian bertemu di sebuah restoran yang ramai dan Cecil mengatakan tentang keberadaan Adrian. Tiba-tiba, sosok tersebut menyayat leher Emily dengan sebuah pisau, lalu memberikan pisau itu di tangan Cecil hingga membuatnya seakan-akan Cecil adalah pelakunya.
Alhasil, Cecil kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena tak ada yang percaya akan semua yang dialaminya. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa dia sedang hamil. Mendengar hal tersebut, Tom kemudian menawarkan Cecil untuk dibebaskan dari segala tuduhan pembunuhan. Namun ia harus membesarkan anak yang dikandungnya dan kembali ke Adrian. Nah, ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Adrian untuk memalsukan kematiannya. Namun lagi-lagi Cecil menolak dengan tegas tawaran tersebut. Dia mencoba untuk bunuh diri pada malam hari, tapi ternyata sosok tersebut selalu berada di sana mengawasinya. Dia mencoba menghentikannya, namun Cecil menusuknya berulang kali menggunakan pena, sehingga menyebabkan kerusakan pada kostum transparan tersebut. Ketika ingin kabur, Cecil dicegat oleh para petugas keamanan. Lalu sosok tersebut menyerang dan melumpuhkan mereka satu persatu. Dia juga mengatakan akan menyerang orang-orang yang Cecil cintai. Teringat akan James dan Sydney, Cecil segera ke rumah James dan menemukan sosok tersebut telah menyerang mereka berdua. Lalu dengan pistol yang ia curi dari polisi, Cecil menembak sosok tersebut. Lalu ketika topengnya dibuka, ternyata itu adalah Tom, adik Adrian. Keesokan harinya Adrian kemudian ditemukan terikat di rumahnya. Dia mengaku disekap oleh Tom. Namun Cecil mengetahui bahwa itu hanyalah settingan, karena dalang dibalik semua itu adalah Adrian. Lalu untuk membuat Adrian mengakui perbuatannya, Cecil setuju untuk berhubungan kembali dengan Adrian. Pada saat makan malam berdua, Adrian kemudian mengakui bahwa ia adalah sosok tak terlihat tersebut. Cecil kemudian pergi ke kamar mandi. Lalu tiba-tiba Adrian terlihat menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau. Saat kembali ke ruang makan, Cecil kemudian menelpon polisi dengan panik. Sementara James yang memantau kejadian itu lewat radio segera menemui Cecil. Kemudian James mengetahui bahwa Cecil lah yang membunuh Adrian menggunakan kostum transparan milik Adrian yang dibawanya di dalam tas. Namun saat itu James memutuskan untuk membiarkan Cecil pergi dari sana. Lalu film pun tamat. Nah, gimana menurut kalian film yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kalian suka dan juga subscribe bagi yang belum. Thank you guys, bye.